Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan pembelajaran kimia meskipun tidak secara langsung. Nah, di slide bisa kalian lihat ada foto ibu dan juga ada foto Bu Sumi ya. Kalau Bu Sumi mengajarnya di saat kelas 10 dan ibu mengajarnya di kelas 11. Oh iya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semuanya sehat selalu sehingga bisa fokus belajar kimianya. Baiklah, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang laju reaksi. Namun sebelumnya, marilah kita berdoa semoga kita bisa memahami materi laju reaksi ini dengan sebaik mungkin. Coba perhatikan pada slide. Pernahkah kalian melihat suatu besi yang mula-mula normal menjadi berkarat? Dapat dipastikan kalian pasti pernah melihat fenomena seperti ini. Nah, fenomena seperti ini merupakan salah satu contoh dari reaksi kimia yang mana pada awalnya besi ini baik-baik saja alias tidak berkarat, namun lama-kelamaan dia berkarat. Nah, proses dari reaksi perkaratan besi ini memerlukan waktu yang cukup lama, tidak langsung, tidak seperti kita melarutkan redoxon ke dalam air. Begitu kita masukkan, si redoxonnya langsung larut. Nah, tetapi besi ini untuk menjadi karat memerlukan waktu tidak instan, tapi memerlukan waktu yang cukup lama. Nah, kejadian dua hal tersebut merupakan contoh dari laju reaksi. Konsep laju reaksi. Pertama-tama, kita pelajari dulu tentang pengertian dari laju reaksi. Nah, laju reaksi ini dapat dinyatakan sebagai laju berkurangnya pereaksi atau laju terbentuknya produk. Di dalam reaksi kimia ini, di ruas kiri disebut sebagai reaktan atau pereaksi. Atau kalau bahasa gampangnya itu adalah bahan baku. Sedangkan di sebelah kanan itu merupakan produk atau hasil reaksi. Ketika bahan semakin sedikit, berarti produk semakin banyak. Jadi, ketika bahan atau reaktan atau pereaksi habis, otomatis produk pun akan semakin bertambah. Sehingga laju reaksi dapat dinyatakan sebagai laju berkurangnya pereaksi atau laju terbentuknya produk. Yang kedua adalah penentuan laju reaksi. Penentuan laju reaksi ini dapat kita tentukan melalui percobaan, yaitu dengan mengukur banyaknya pereaksi yang dihabiskan atau banyaknya produk yang dihasilkan pada selang waktu tertentu. Pada slide di sini ada contoh suatu zat kimia yaitu magnesium. Dia dilarutkan ke dalam asam, lalu lama-kelamaan si magnesium itu melarut. Waktu pelarutannya itu dapat kita lihat dari stopwatch. Nah, hasil pengamatan ini bisa kita lanjutkan untuk mencari atau menentukan laju reaksi dengan menggunakan rumus-rumus yang datanya didapatkan dari hasil percobaan tersebut. Ungkapan laju reaksi. Untuk sistem homogen, cara yang umum digunakan dalam menyatakan laju reaksi
adalah laju pengurangan konsentrasi molar per reaksi atau laju pertambahan konsentrasi molar produk dalam satu satuan waktu. Karena laju reaksi ini lebih menyoroti ke dalam seberapa cepat suatu larutan larut, sehingga dalam satuannya itu pasti akan melibatkan molar yang berasal dari molaritas. Molaritas itu sendiri adalah jumlah zat terlarut. Sehingga ketika kita ingin mencari berapa laju reaksinya, bisa dilihat di slide ya. Ada rumusnya. Ketika terjadi reaksi MR menjadi NP, di mana M dan N ini adalah konstanta, R adalah reaktan atau pereaksi, sedangkan P adalah produk. R sama dengan min delta konsentrasi R dibagi delta T. Delta adalah selisih dan tanda kurung seperti ini adalah konsentrasi atau molaritas. Dan T adalah waktu. Karena yang kita cari itu adalah laju reaksi dan melibatkan molaritas, sehingga nanti di hasil akhirnya satuannya adalah ada molarnya, ada detiknya atau second. Faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Faktor yang pertama adalah luas permukaan. Contohnya seperti ini. Kalian punya dua jenis gula. Yang satu gula putih atau gula pasir, yang satunya lagi gula merah. Kalian sediakan dua buah gelas, yang satu untuk melarutkan gula pasir dan yang satunya lagi untuk melarutkan gula merah. Kalian melarutkan kedua buah gula itu dengan air yang suhunya sama di waktu yang sama. Coba perhatikan, kira-kira mana yang akan lebih dulu larut? Apakah gula pasir ataukah gula merah? Pasti yang akan duluan melarut adalah gula putih. Baru kemudian gula merah. Kenapa seperti itu? Kita lihat. Gula putih atau gula pasir, dia itu bentuknya lebih halus atau lebih kecil daripada gula merah. Jadi otomatis ketika dilarutkan, gula pasir akan melarut lebih dulu. Dia akan cepat larut. Berarti laju reaksinya cepat. Sedangkan gula merah, jika dibandingkan dengan gula pasir, dia laju reaksinya lebih lambat. Karena luas permukaan dari gula merah lebih lebar atau lebih besar daripada luas permukaan gula pasir. Variabel bebas dari reaksi tersebut yaitu gula pasir atau gula merah, sedangkan
laju reaksinya atau waktu reaksinya disebut sebagai variabel terikat. Sedangkan semua faktor lain yang dibuat tetap disebut variabel kontrol. Contohnya suhu dan volume dari air yang ditambahkan. Perhatikan tabel pengaruh ukuran keping pualam terhadap laju reaksi. Di bagian vertikal itu menunjukkan jumlah gas. Di bagian horizontal itu menunjukkan waktu. Kita lihat kepingan kasar batu pualam dan kepingan halus batu pualam pada waktu ke-0 jumlah gasnya masih 0. Tetapi ketika di detik ke-60 kepingan kasar batu pualam laju reaksinya itu lebih lambat daripada kepingan halus. Apalagi di detik ke-120. Sangat berbeda jauh. Sehingga jelas bahwa luas permukaan sangat berpengaruh terhadap laju reaksi. Berdasarkan contoh yang telah Ibu berikan, bahwa kepingan yang lebih halus bereaksi lebih cepat dan kepingan yang lebih kasar bereaksi lebih lambat. Semakin luas bidang sentuh, semakin cepat reaksi berlangsung. Faktor yang mempengaruhi laju reaksi yang kedua adalah konsentrasi pereaksi. Konsentrasi itu adalah molaritas, satuannya adalah molar. Pengaruh konsentrasi pada laju reaksi dapat dipelajari dengan mengulangi reaksi magnesium dengan asam klorida. Kita lihat pada gambar, ada 2 buah labu dasar datar, yang satu dan yang kedua sama-sama diisi oleh magnesium dengan berat yang sama, yaitu 0,06 gram. Kedua-duanya juga diisi dengan asam klorida, namun di labu yang satu diisi dengan asam klorida yang memiliki konsentrasi sebesar 1 molar. Sedangkan di labu yang kedua diisi dengan asam klorida yang konsentrasinya 0,5 molar, meskipun asam klorida yang ditambahkan memiliki volume yang sama. Kira-kira dari kedua labu ini mana yang akan lebih dulu larut? Apakah yang dimasukkan asam klorida 1 molar atau yang dimasukkan asam klorida 0,5 molar? Ternyata yang lebih dulu larut adalah yang labu 1 yang dimasukkan asam klorida 1 molar. Kenapa? Karena semakin tinggi konsentrasi pereaksi, maka laju reaksinya juga akan lebih cepat. Sebaliknya, ketika konsentrasi pereaksi yang ditambahkan lebih sedikit atau lebih encer, maka laju reaksinya akan lambat. Dengan catatan volume yang ditambahkan dan berat magnesiumnya sama. Perhatikan
perbandingan laju reaksi antara pita magnesium dengan HCl 1 molar dan HCl 0,5 molar. Di bagian yang vertikal itu menunjukkan volume hidrogen yang terbentuk dari reaksi antara HCl dan magnesium. Kemudian di bagian yang horizontal itu menunjukkan waktu, satuannya dalam detik atau dalam second. Kita lihat di waktu ke 0 detik, volume hidrogen yang dihasilkan dari reaksi magnesium dengan asam klorida, baik yang konsentrasinya 0,5 molar ataupun yang konsentrasinya 1 molar, sama-sama di 0. Kita perhatikan di detik ke-20, konsentrasi yang 1 molar, volume hidrogen yang dihasilkannya lebih banyak daripada yang konsentrasi 0,5 molar. Dan terus kita lihat di detik ke-60 itu beda jauh ya. Volume yang dihasilkan oleh asam klorida 1 molar itu sudah mencapai 60. Sedangkan yang konsentrasinya 0,5 molar baru mencapai 40. Berarti jelas ya, dengan adanya hal ini membuktikan bahwa konsentrasi bereaksi atau reaktan sangat memengaruhi laju reaksi. Faktor yang mempengaruhi laju reaksi yang ketiga adalah tekanan. Kelajuan dari reaksi seperti itu juga dipengaruhi oleh tekanan. Penambahan tekanan dengan memperkecil volume akan memperbesar konsentrasi, sehingga dapat memperbesar laju reaksi. Kita lihat gambar di bawah ini. Yang satu, tekanannya tidak seberapa sehingga jarak antar partikelnya itu renggang. Nah, di yang gelas kimia satu lagi itu ditekan atau tekanannya lebih besar sehingga otomatis jarak antar partikelnya itu dia lebih rapat. Kita analogikan dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan kita nih, coba bandingkan keadaan diri kita sendiri. Ketika hidup kita penuh tekanan dengan ketika hidup kita tidak ada tekanan, batin lebih berontak yang mana? Apakah ketika ada tekanan hidup atau ketika tidak ada tekanan? Pasti batin kita lebih memberontak ketika hidup kita ada dalam tekanan. Pasti ada pikiran, gini banget ya hidup aku, ujiannya kok berat ya, gitu kan. Coba kalau kita tidak ditekan, biasa aja kan, tidak ada pikiran yang aneh-aneh, tidak ada berontak dalam hati. Ya begitupun dengan zat-zat kimia, ketika dia ditekan, dia pasti semakin ingin berontak. Tetapi ketika dibiarkan, ya tidak berontak. Seperti itu anak-anak. Faktor yang keempat adalah suhu. Laju reaksi juga dapat dipercepat atau diperlambat dengan mengubah suhunya. Reaksi akan berlangsung lebih cepat pada suhu yang lebih tinggi. Contohnya, ketika kalian melarutkan gula pasir dengan ditambahkan volume yang sama dan berat gula pasir yang sama di gelas yang berbeda, yang satu kalian larutkan dengan air panas, yang satunya lagi dengan air dingin, mana yang akan lebih cepat larut? Apakah yang dengan air panas ataukah yang dengan air dingin? Udah pastilah ya, yang akan lebih cepat larut adalah yang dilarutkannya menggunakan air panas. Dia akan lebih cepat melarut dibandingkan dengan yang dilarutkan menggunakan air dingin. Dan ini jelas ya,
bahwa suhu sangat mempengaruhi laju reaksi. Yang kelima adalah katalis. Katalis adalah zat yang dapat mempercepat laju reaksi, tetapi zat itu sendiri tidak mengalami perubahan yang kekal. Katalis dibedakan menjadi katalis homogen dan katalis heterogen. Katalis homogen adalah katalis yang sepase dengan zat yang dikatalisis. Kalau katalis heterogen adalah katalis yang tidak sepase dengan zat yang dikatalis. Oke, biar lebih mudahnya seperti ini. Misalkan ada dua sahabat perempuan, namanya Rani dan Vita. Kemudian ada seorang laki-laki namanya Arif. Nah, Arif ini ternyata suka sama Vita, pengen deket sama Vita. Akhirnya dia minta bantuan sama Rani supaya dia bisa deket dengan Vita. Akhirnya sama Rani dibantu lah supaya Arif sama Vita itu dekat. Berarti Vita ini bertindak sebagai katalis. Dia membantu Arif untuk dekat dengan Vita. Tapi dianya nggak ikutan. Nah, si Rani ini dia apakah satu jenis dengan Arif? Rani ini perempuan, Arif ini laki-laki. Beda kan? Berarti Rani ini adalah katalis heterogen. Nah, beda lagi ceritanya ketika ada dua sahabat, Rani sama Vita. Kemudian Arif ternyata punya sahabat namanya Ardi. Nah, Arif minta bantuan ke Ardi supaya dia deket sama Vita. Akhirnya deket lah ya. Nah, Ardi ini dia bertindak sebagai katalis. Tapi katalisnya apakah homogen atau heterogen? Yang ini katalisnya adalah homogen. Karena apa? Karena Arif dengan Ardi itu sama-sama laki-laki, satu jenis, berarti masuknya ke katalis homogen. Oke, selanjutnya kita akan bahas contoh soal. Soalnya sebagai berikut ya, bisa dilihat di slide. Suatu reaksi berlangsung 2 kali lebih cepat setiap kali suhu dinaikkan 10 derajat Celcius. Jika laju suatu reaksi pada suhu 25 derajat adalah XMS-1, berapakah laju reaksi pada 55 derajat Celcius? Dijawab, kenaikan suhu dari 25 menjadi 55 ini adalah 30 derajat Celcius. Kita ingat, di soal dua kali lebih cepat setiap kali suhu dinaikkan 10 derajat Celcius. Berarti kalau kenaikannya sampai 30 derajat berarti mengalami kenaikan sebanyak 3 kali. Maka laju reaksinya menjadi berikut. R sama dengan 2. Kenapa 2? Karena di soal ada kata 2 kali lebih cepat. Dan karena kenaikannya sebanyak 3 kali, maka menjadi 2 kali 2 kali 2 X MS min 1. Berarti 2 pangkat 3 X MS min 1. 2 pangkat 3 itu berapa? 8 X MS min 1. Jadi laju reaksi pada 55 derajat adalah 8 X MS min 1. Kalau masih bingung, coba kita lihat tabel di bawah. Kita tulis di suhunya dari 25 masing-masing naiknya 10 ya. Jadi 25, 35, 45 sampai 55. Ketika di suhu 25 laju reaksinya adalah XMS-1. Lalu pada 35 karena kan di soal jelas ya 2 kali lebih cepat setiap kali suhu dinaikkan 10, berarti laju reaksinya adalah 2x ms-1 pada suhu 35. Lalu pada suhu 45 ya karena 2 kali lagi, jadi kita kalikan 2 kali 2 berapa? Jadi 4. Lalu ketika suhunya 55, dari 4 kita kalikan 2 lagi menjadi 8x ms-1. Oke guys, sampai situ saja ya pembahasannya. Next, kita akan bertemu di laju reaksi part 2-nya. Oke anak-anak, Ibu ucapkan terima kasih bagi yang sudah menyimak sampai akhir. Semoga ilmu yang kali ini kita pelajari
bisa dengan mudah kalian pahami dan juga amalkan. Terima kasih. Jangan lupa belajar, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next part ya. Bye.